Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Orang sakit dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Orang sakit dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Orang yang gila babi atau epilepsi disembuhkan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam Ragiku Renungan Pagiku. Kali ini mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang gila babi. Gila babi sama dengan penyakit ayan, sama dengan epilepsi, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena orang yang gila babi itu, orang yang epilepsi itu, orang yang penyakit ayan itu dirasuk setan. Lalu kita mau melihat secara medis sakit ayan atau epilepsi. Secara rohani, setan menyebabkan anak itu sakit atau gila babi atau epilepsi. Tidak semua penyakit epilepsi adalah karena setan, tetapi setan dapat membuat seseorang menderita apa saja termasuk epilepsi. Nanti kita akan mendengar penjelasannya baik dari Alkitab maupun dari dunia medis yang saya sudah siapkan. Saya sudah bertanya kepada Google. Pengusiran roh dari seorang anak yang kerasukan setan atau anak laki-laki dengan roh bisu adalah salah satu dari mujizat-mujizat yang dikaitkan dengan Yesus dan yang dilaporkan dalam ketiga Injil sinoptis yang melibatkan penyembuhan penyakit yang dimiliki anak itu melalui pengusiran setan. Catatan dalam Injil Markus agak berbeda dengan catatan dalam Injil Matius dan Lukas. Tetapi inti ceritanya sama, Yesus berkuasa atas segala penyakit. Tetapi ketiga catatan Injil sinoptis, penyembuhan ini langsung mengikuti catatan transfigurasi Kristus, yaitu wajah Yesus yang berubah bercahaya penuh kemuliaan. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 21. Nah, ini nats kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita mengingat kembali ada 4 kategori mujizat. Kategori yang pertama, penyembuhan orang sakit. Ya. Kedua, Yesus mengendalikan alam. Ketiga, Yesus mengusir setan. Yang keempat, Yesus berkuasa atas kematian. Yesus membangkitkan. Penjelasan tentang penyakit epilepsi.
yang sumbernya adalah hellosehat.com. Ayan atau epilepsi adalah penyakit kronis yang memiliki ciri khas berupa kejang kambuhan yang sering muncul tanpa pencetus. Kejang epilepsi terjadi karena adanya gangguan sistem saraf pusat neurologi yang menyebabkan kejang atau terkadang hilang kesadaran. Kejang memang gejala utama penyakit epilepsi. Namun tidak semua orang yang mengalami kejang pasti mengidap kondisi ini. Umumnya seseorang tidak dianggap mengidap ayan jika ia tidak pernah mengalami 2 kali kejang atau lebih dalam waktu 24 jam. Kejang tanpa alasan jelas. Beberapa orang bisa sangat jarang mengalami kejang ayan atau penyakit ayan. Sedangkan sebagian lainnya bisa mengalami kejang hingga ratusan kali dalam sehari. Apa saja tanda-tanda dan gejala epilepsi atau penyakit gila babi atau penyakit ayam? Ayan, bukan ayam, penyakit ayan. Karena ayan disebabkan oleh aktivitas abnormal di otak, kejang dapat mempengaruhi proses apapun yang diatur oleh otak Anda dalam banyak kasus. Gejala epilepsi berlangsung secara spontan dan singkat. Berikut ini beberapa tanda dan gejala epilepsi. Yang pertama, kebingungan sementara. Yang kedua, matanya kosong atau bengong, menatap satu titik terlalu lama. Ketiga, gerakan menyentak tak terkendali pada tangan dan kaki. Keempat, hilang kesadaran sepenuhnya atau sementara. Kelima, gejala psikis. Yang keenam, kekakuan otot. Yang ketujuh, gemetar atau kejang pada sebagian anggota tubuh, wajah, lengan, kaki, atau keseluruhan. Yang kedelapan, kejang yang diikuti oleh tubuh menegang dan hilang kesadaran secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan orang tersebut tiba-tiba terjatuh. Dulu di satu kampung di tempat daerah saya melayani, kira-kira mungkin ada 6 km dari tempat saya melayani, ada seorang pemuda yang sudah umurnya 20 tahun. Dia meninggal epilepsi karena dia sendirian, lalu dia ke hutan, dia mandi di sungai, tiba-tiba dia kena epilepsi, lalu dia tenggelam, lalu dia meninggal. Sebenarnya epilepsinya tidak menyebabkan dia meninggal, tetapi karena dia terkena epilepsi lalu di sungai lalu dia tenggelam, itulah yang menyebabkan dia meninggal. Orang mencarinya lalu dia sudah tidak bernyawa. Berikutnya, setan, ayan, dan mujizat Yesus. Setan dapat membuat manusia berpenyakit ayan dengan merasuknya, yaitu ia tinggal dan menguasainya. Sehingga orang tersebut disebut kerasukan setan. Dan gejala dirasuk setan ini mirip dengan penyakit ayan. Jadi setan menyebabkan penyakit ayan. Jika karena setan, maka tepatlah Yesus mengusir setannya dan anak itu menjadi sembuh. Ayan adalah penyakit seperti penjelasan di atas. Orang menyebutnya gila babi atau epilepsi. Penyakit ayan tidak selalu karena setan, tetapi karena penyakit. Hamba Tuhan, kita orang percaya jangan terjebak dengan ini. Orang yang sakit epilepsi atau gila babi atau sakit ayan dikira itu kerasukan setan. Tidak selamanya. Mengapa? Ya, setannya tidak ada, itu kan penyakit. Dia kejang-kejang. Walau diusir berkali-kali atau dilakukan pelayanan eksorsis atau pengusir setan, tidak akan berhasil karena itu setannya tidak ada. Itu hanya penyakit. Yesus berkuasa atas setan dan Yesus berkuasa atas penyakit. Maka ketika setan itu diusir, anak itu menjadi sehat. Yesus juga peduli. Orang tua anak itu yang sujud menyembah memohon belas kasihan Yesus. Yesus mengabulkan permohonannya dengan menyembuhkan anaknya
yang sakit itu. Yesus mengecam kurang iman di antara pengikutnya, murid-muridnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat itu sangat penting. Ingat ragiku beberapa waktu yang lalu, ada setan yang bandel yang saya usir dalam nama Yesus. Dia pergi tetapi dia datang lagi. Pergi datang lagi, pergi datang lagi. Saya tidak melihatnya, tetapi gejala-gejalanya ada. Tapi ketika saya dengan kata kunci, setan kamu pergi dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kamu tidak boleh datang lagi. Dan benar setan itu pergi. Haleluya. Setannya tidak datang lagi. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa. Di mana jiwa dan roh kita diselamatkan, dibaharui di dalam Yesus Kristus karena kita bertobat, karena kita percaya. Setan diusir bukan mujizat yang terbesar. Orang mati bangkit bukan mujizat yang terbesar. Ya, tapi mujizat yang terbesar adalah pertobatan, keselamatan jiwa. Karena itu kekal sifatnya. Karena itu membuat kita yang seharusnya masuk neraka di-cancel oleh Tuhan. Lalu kita masuk ke surga. Harusnya kita binasa tetapi kita diselamatkan. Itulah mujizat yang terbesar. Untuk mendapat mujizat yang terbesar itu saya sudah mengalaminya. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Bahkan saya melayani Tuhan. Saudara pun bisa. Ya. Kita tahu bahwa ada 3 pandangan terhadap mujizat. Yang pertama, tidak ada mujizat, itu hanya cerita dongeng. Yang kedua, mujizat yang langsung itu sudah berhenti. Yang ketiga, mujizat langsung itu masih terjadi dan Tuhan juga memakai mujizat proses. Saudaraku yang saya kasih, pelajaran yang dapat kita ambil, mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh. Tidak hanya kuasa Yesus yang dipercayai, tetapi Yesusnya. Ingat, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ia mendapat kesembuhan yang komplit. Ya, sembuh jasmaninya dan sembuh jiwanya. Ayo, percaya kepada Yesus supaya sembuh jiwa dan jasmaninya. Dan ketika Yesus membangkitkan seorang anak yang sudah mati, anak Jairus, Yesus berkata, "Tali takum." Hai anak, bangunlah. Kata-kata Yesus itu berkuasa. Anak itu bangun dan hidup kembali dan dia sehat. Murid Yesus yang tidak sanggup melayani anak yang kerasukan setan, yang epilepsi itu, Yesus berkata, kalian kurang iman. Tetapi kalian harus beriman, kalian harus berdoa, dan kalian harus berpuasa. Mujizat kesembuhan jasmani itu memang penting. Tetapi lebih penting pertobatan dan keselamatan jiwa. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have big God. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kita berusaha. Saudaraku yang sekarang mungkin sedang berada di rumah sakit atau sedang berbaring di rumah, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Percayalah, mujizat masih ada. Berdoa di dalam Tuhan. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Saudara berpotensi. Saudara kembangkan potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang lain. Anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk maju lebih kencang melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Pergilah ke gereja, kepada pendeta Anda, kepada gembala sidang, untuk belajar lebih lanjut firman Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.